Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda Ustaz semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran ini, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala telah banyak diberikan kepada kita. Kita harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa meminum air sumur Al-Kautsar di akhir kelak nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh yang mengikuti jejak-jejak beliau. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustaz akan memberikan motivasi kepada kita semua datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yang artinya yaitu barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak sama seperti orang yang melakukannya. Artinya di situ kita selalu dianjurkan untuk mengajak orang-orang menuju kepada kebaikan, ya. Mengajak orang kepada kebaikan. Jangan bosan dan jangan ragu untuk mengajak kepada kebaikan dengan syarat bil hikmah, bil hasanah, dengan cara yang baik. Ustadz harapkan kepada Ananda dimanapun berada, ajaklah orang siapapun dia kepada kebaikan, karena yang mengajak itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Semoga motivasi ini bisa membuat kita lebih semangat untuk beribadah dan mengajak orang kepada kebaikan. Ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki pembelajaran 4, yaitu yang berjudul bersih itu sehat. Seorang muslim harus bisa menjaga kebersihan. Anak yang bisa jaga kebersihan akan hidup sehat. Islam sangat amat memperhatikan pentingnya hidup bersih dan sehat. Di antara cara hidup bersih dan sehat dalam Islam adalah dengan cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, pada pembelajaran berikut ini akan dijelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan kepada antum dan antuna semuanya, agar bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan antum sehari-hari. A. Pengertian toharo. Ananda Ustaz semuanya pasti banyak melihat dan mendengar kalimat yang berbunyi an-nazafatu minal iman, yang artinya itu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, toharo yang maknanya yaitu bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci
dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Nah, itulah pengertian daripada at-thaharah. Adapun najis dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, yang artinya yaitu najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki, tentunya yang belum berumur 2 tahun. Adapun cara menyucikannya cukup memercikkan air atau menyiramkan ke tempat yang terkena najis tersebut. 2. Najis mutawassithah, yaitu yang artinya najis yang sedang atau pertengahan, seperti kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, dan bangkai, selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia. 3. Najis mukhallazah, yaitu artinya najis yang berat, seperti najisnya anjing dan babi. Adapun cara menyucikannya dengan menyiramkan atau membasuh pada benda atau tempat yang terkena najis sampai 7 kali sehingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya, serta salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itulah najis mukhallazah. Ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki bagian pertama yang berkaitan dengan benda-benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci. A. Air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan menghilangkan benda-benda yang terkena najis. B. Debu dapat digunakan untuk tayammum. C. Batu dapat digunakan untuk istinja setelah buang air kecil maupun besar. D. Benda yang keras yang bisa menyerap air seperti tisu, kertas, batu bata, dan lain-lainnya. Itulah benda-benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci. 2. Fungsi thaharah. A. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. B. Dengan bersih badan dan pakaian akan nampak tampan dan cantik karena Allah mencintai kesucian dan kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya itu kebersihan sebagian daripada iman. C. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari karena kebersihan sebagian daripada iman. Yang terakhir yaitu D. Di luar ibadah, seseorang secara langsung menjaga kesehatan terutama diri sendiri karena orang yang kotor badannya, pakaiannya, dan tempatnya akan mudah terjangkit penyakit. Itulah fungsi daripada at-thaharah. Ananda Ustaz semuanya, antum dan antunna yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan selalu. Sekarang kita memasuki bagian B yang berkaitan dengan bersuci dari hadas kecil. Yang pertama, pengertian hadas kecil. Hadas kecil yang berarti keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu. 2. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. A. Keluar sesuatu dari 2 jalan yang disebut kubul dan dubur. Yang dimaksud di sini adalah buang air kecil dan buang air besar. B. Hilang akal disebabkan karena gila, mabuk, pingsan, ayan, dan tidur. Yang C. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tentunya. D. Memegang kubul dan dubur. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pembahasan ini
bisa dimengerti atau dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.